Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas soal mengenai metode numerik. Perkenalkan, nama saya Brian Fakian Ali dengan nomor induk mahasiswa 12050112938. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Dan di metode numerik ini saya diajari oleh dosen pengampu yaitu Bu Siti Ramadhani, SPD.Mkom. Nah, sebenarnya apa itu deret Taylor? Deret Taylor dalam matematika adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Deret ini dapat dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Nah, di sini dapat kita lihat ya, di mana fungsi itu adalah fx sama dengan fx0 ditambah x kurang x0 per 1 faktorial dan dikali turunan pertama dari x0 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan masuk pada contoh soal di mana hampiri fungsi turunan x, turunan pertama x yang dimana sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu di mana x0 sama dengan 1 dan di mana itu x0 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, ini kita harus ingat di mana fx sama dengan sin x. Dan turunan pertama dari x itu adalah cos x. Sedangkan turunan keduanya adalah min sin x. Turunan ketiganya adalah min cos x. Dan yang turunan keempatnya adalah sin x. Kita langsung masuk saja pada pembagian yang A. Nah, pada fungsi yang A, karena dia disebutkan x0 sama dengan 1, maka menjadi fx sama dengan sin 1 ditambah x kurang 1 per 1 faktorial dikali cos 1 dikurang x kurang 1 pangkat 2 per 2 faktorial dikali sin 1 dikurang x kurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial cos 1 ditambah x kurang 1 pangkat 4 per 4 faktorial sin 1. Nah, di sini jika x kurang 1 sama dengan h, maka jika x kurang 1 sama dengan h, berarti dia berubah. Jadi, sin 1 ditambah h cos 1 dikurang h pangkat 2 per 2. Dapat h pangkat 2 itu adalah karena di situ x kurang 1 itu sama dengan h. Sedangkan x kurang 1 itulah dipangkatkan oleh 2. Jadi, h pangkat 2 per 2. 2 di sini sudah diubah faktorialnya dari 2 faktorial menjadi 2. Karena faktorial 2 itu adalah 2 kali 1. Kita pindah dikurang h pangkat 3 per 3 faktorial, di mana 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 dikali 1 sama dengan 6. Ditambah h pangkat 4 per 4 faktorial. 4 faktorial adalah 24 dikali sin 1. Nah, harap di sini kita mencari sin 1 itu sama dengan 0,8415 dan cos 1 itu sama dengan 0,5403. Sehingga kita ubah saja ke dalam bentuk pecahannya di mana itu menjadi 0,8415 itu ada di sin 1 ditambah 0,5403H dikurang 0,4208H kuadrat dikurang 0,0901H pangkat 3 ditambah 0,0035H pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Nah, kita masuk juga pada pembahasan yang B, di mana X sama dengan 0. Nah, karena di sini sin 0 itu tak hingga nilainya, maka itu bisa dicoret. Sehingga meninggalkan hasil dari X ditambah X pangkat 3 per 6 ditambah dan seterusnya. Baik, kemudian kita masuk nih pada soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini dapat kita lihat sama-sama di sini. Fx sama dengan cos 1 dikurang x kurang 1 per 1 faktorial. Dan di sini dikali sin 1 dan x kurang 1 2 per 2 faktorial kali cos 1 ditambah x kurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial kali sin 1 ditambah x kurang 1 pangkat 4 per 4 faktorial dengan kali cos 1. Nah, kita kembali lagi. Jika x kurang 1 sama dengan h, maka cos 1 dikurang h sin 1 dikurang h pangkat 2 per 2. Nah, seperti saya jelaskan tadi ya, dapatnya bagaimana. Dan ditambah h pangkat 3 per 6 sin 1 ditambah h pangkat 4 per 24 cos 1. Kita bikin saja di sini. Ya seperti tadi, di mana sin 1 itu 0,8415 dan cos 1 itu ada 0,5403. Kita masukkan saja 0,5403
dikurang 0,8415H dikurang 0,2701H pangkat 2 dikurang 0,1402H pangkat 3 ditambah 0,022H pangkat 4 dan seterusnya. Pada penyelesaian B-nya begitu juga. Karena di sini X sama dengan 0, maka sin 0 dapat kita coret. Karena tidak ada hasilnya. Jadinya 1 dikurang X pangkat 2 per 2 ditambah X pangkat 4 per 24 dan seterusnya. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan di penjelasan